Oke, selamat pagi pendidik, peneliti, pengabdi. Kali ini kita akan membahas hal yang dinanti-nanti oleh program studi dan perguruan tinggi khususnya, yaitu akreditasi, asesmen kecukupan. Sudah kita lewati, saatnya sekarang asesmen lapangan. Sebelumnya asesmen lapangan dilakukan visitasi oleh asesor Ban PT. Ban PT menugaskan asesor untuk mengakses program studi atau perguruan tinggi. Namun kali ini berhubung masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, maka dari itu asesmen lapangan dilakukan secara daring. Karena dilakukan secara daring, maka ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Ban PT. Dan juga laporan-laporan bisa dilakukan secara daring. Sebelum asesor memasuki dan bertemu secara daring, sebelumnya berkas-berkas sudah dikirimkan ke asesor. Maka dari itu, saya akan membahas pertama kali adalah kode etik. Kode etik ini penting untuk kita pahami apa yang harus dilakukan oleh asesor dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh asesor. Kenapa seperti itu? Agar kita mendapatkan pengetahuan pasti terkait dengan apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak hanya terbayang-bayang di pikiran kita apa harus kita lakukan ya, apa yang tidak boleh kita lakukan ya kepada asesor, sehingga mungkin saja menimbulkan ketakutan terhadap asesor. Jika kita takut, maka hal-hal penting yang diinginkan oleh asesor untuk kita kumpulkan untuk diberikan penilaian sesuai dengan materi penilaian program studi akan hilang. Maka dari itu, saya akan berusaha menjelaskan kode etik asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan Ban PT nomor 11 tahun 2017. Di dalam kode etik ini tercantum bagian A umum. Di sana dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh asesor, apa yang tidak boleh dilakukan oleh asesor. Lalu di bagian B, evaluasi kecukupan. Dalam evaluasi kecukupan ini apa saja yang bisa dievaluasi oleh asesor dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh asesor. Asesmen lapangan juga di bagian C. Selanjutnya di sana dijelaskan apa yang asesor harus dilakukan dan apa yang tidak boleh asesor lakukan. Contohnya menerima seperti itu akan membahayakan asesor dan membahayakan kita pada program studi yang berujung masalah. Jangan sampai seperti itu sehingga kita benar-benar dapat menjadi panutan di masyarakat. Panutan program studi, panutan perguruan tinggi, dan dosen-dosennya. Sehingga mahasiswa dapat diterima dengan baik pada industri. Terima kasih. Saksikan video ini dari awal hingga akhir sehingga sahabat sekalian bisa memerhatikan kode etik dengan baik. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya. Salam semangat dari saya, Iwayan Agus Anggayana. Terima kasih. Untuk mengetahui kode etik yang saya jelaskan barusan, kita harus mengakses pada laman sabto.banpt.or.id. Operator perguruan tinggi, operator Sabto pada perguruan tinggi akan login menggunakan username dan passwordnya. Saya akan login, maka di sini terlihat ada dua pengajuan program studi, akomodasi dan data boga. Dengan status proses AL, kita lihat ya. Surat AL. Di sini ada surat pemberitahuan AL untuk PT, surat tugas AL untuk asesor, dan kode etik asesor. Saya akan menjelaskan kode etik asesor terlebih dahulu. Saat diklik, inilah tampilan kode etik asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan Ban PT nomor 11 tahun 2017. Saya akan membahas pada bagian A, umum. Pertama, asesor harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor. Yang kedua, memahami instrumen akreditasi. Ketiga, menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja, memiliki afiliasi dengan program studi, perguruan tinggi yang akan diakses yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan konflik of interest. Jadi tidak boleh ada hubungan ya, menyatakan secara tertulis bahwa asesor dan prodi perguruan tinggi juga tidak ada hubungan yang spesial. Keempat, menolak tugas akreditasi dari Ban PT jika pernah membantu program studi perguruan tinggi yang akan diakses dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi kalau asesor pernah membantu, tidak diperkenankan atau menolak tugas akreditasi dari Ban PT jika pernah membantu. Kelima, izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi. Asesor harus meminta izin dari atasan tempat atau home base
dari asesor tersebut di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi ditugaskan untuk menjadi asesor pada program studi apa yang akan diakses. Asesor tersebut harus meminta izin langsung ke institusinya. Keenam, menolak tawaran untuk bertugas di program studi perguruan tinggi yang diakses minimal untuk masa 2 tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi. Jadi, asesor harus menolak tawaran jika saat asesmen lapangan ditawarkan untuk menjadi atau bertugas di program studi tersebut. Contohnya agar program studi tersebut bisa mendapatkan nilai yang baik, sehingga asesor bisa memberikan kontribusinya. Menolak tawaran tersebut. Nah, ini ada masa waktunya 2 tahun selama keluarnya sertifikat akreditasi. 7. Melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai peer yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi program studi atau perguruan tinggi yang diakses. Penting, tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen, tepat waktu sesuai dengan agenda kegiatan asesmen lapangan secara daring. Memperhatikan dan menerapkan tata krama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku. Tata krama nanti ada kaidah-kaidahnya saat kita melakukan asesmen lapangan secara daring. Tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan program studi perguruan tinggi yang diakses. Harus tegas, ini demi kualitas dari mahasiswa kita atau peserta didik yang kuliah pada program studi tersebut. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi perguruan tinggi yang diakses. Bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh. Menjaga kerahasiaan setiap informasi, dokumen maupun hasil penilaian akreditasi kecuali kepada BAN PT. Jadi menjaga kerahasiaan, asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi itu. Senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini, termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh BAN PT. Harus mengetahui yang terkini perundang-undangan. Nah, pada poin umum ini, asesor dilarang yang pertama menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN PT. Nah, kalau berpendapat kan tidak boleh menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN PT. Apalagi pendapat yang tidak bisa diukur dan tidak sesuai dengan metrik-metrik penilaian di luar kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, mengambil keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dari kegiatan akreditasi. Keuntungan, contohnya menginginkan fasilitas dan lain sebagainya. Meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor. Ini asesor dilarang untuk meminta atau menerima, bahkan menerima pemberian hadiah entah itu dalam bentuk barang, uangnya, memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi. Wah, ini bahaya, ini memalsukan data. Jadi kita harapkan laporkan sesuai dengan apa yang terjadi pada program studi sehingga tidak ada pemalsuan data. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana program studi tersebut kualitasnya sehingga kita bisa berbenah di bagian mana yang harus ditingkatkan, di bagian mana yang harus didukung sehingga kita bisa memprioritaskan yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Mengubah data dan informasi termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada BAN PT. Nah, ini mengubah data dan informasi itu tidak boleh. Lalu bagian B, evaluasi kecukupan. Asesor harus memahami dengan baik usulan akreditasi program studi, harus memahami atau perguruan tinggi yang diakses. Kali ini kan program studi tata boga, jadi program studi harus memang asesor benar-benar memahami dalam bidang program studinya tersebut tata boga. Kedua, mempersiapkan pertanyaan hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan. Perlu dikonfirmasi apa-apa saja karena kita sudah mengunggah atau mengusulkan berkas-berkas akreditasi tersebut. Jadi asesor harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada program studi. Melakukan koordinasi antara asesor pada akhir asesmen kecukupan, terutama untuk melakukan koordinasi antar asesor pada akhir asesmen kecukupan, terutama untuk menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan asesmen lapangan. Ini harus disamakan. Menyepakati pembagian peran tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi. Menyepakati hal-hal yang akan disampaikan atau diklarifikasi. Menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi, consolidate comments. Itu yang harus dilakukan pada evaluasi kecukupan. Selanjutnya, asesor dilarang pada evaluasi kecukupan ini. Selanjutnya, asesor dilarang pada evaluasi kecukupan. Yang pertama, menerima tugas asesmen dan atau site visit melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik. Meninggalkan tempat ketika sedang berlangsung evaluasi kecukupan. Sampai di sana. Selanjutnya, asesmen lapangan. Asesor harus datang tepat waktu dan menepati seluruh komitmen. Datang tepat waktu, secara daring, datang tepat waktu. Mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat lama melakukan asesmen lapangan. Mencari data atau informasi yang sahih tentang program studi perguruan tinggi yang akan diakses. Mungkin bisa searching by Google untuk mengetahui, mencari data atau informasi yang sahih tentang program studi tersebut, atau di PD Dikti juga bisa diketahui benar nggak atau masih aktif tidak program studi ini.
dosen-dosennya ada tidak, bisa dicek di Cinta. Dan Google Scholar jika karya-karyanya tidak pernah melaksanakan tridharma di PD Dikti pengajaran akan terlihat. Jika tidak melaksanakan penelitian atau pengaduan di Cinta akan terlihat tahun berapa karya yang terakhir dari dosen tersebut. Konsisten dalam melakukan penilaian, menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen, mengelola informasi yang diterima secara profesional, membuat catatan di setiap pertemuan dan segala membuat asesor komen. Membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat asesor komen. Bersikap konstruktif, profesional, dan proporsional. Memperlakukan program studi atau perguruan tinggi yang akan diakses sebagai sejawat. Mendengarkan klarifikasi dari program studi. Klarifikasinya apa? Kenapa begini? Ini tidak sesuai, atau contohnya seperti itu. Atau perguruan tinggi secara seksama dan meminta bukti. Bukti-bukti apa yang sudah disiapkan oleh program studi untuk meyakinkan asesor atau data yang diperlukan. Itu adalah bagian dari asesor harus pada asesmen lapangan. Yang mana asesmen lapangan ini akan dilakukan secara daring. Asesor dilarang meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen. Nah, meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen. Layanan apa itu? Mengenakan pakaian yang kurang pantas, mengemukakan kekurangan percaya diri sebagai asesor. Jadi asesor nggak boleh ragu, apalagi kurang percaya diri. Asesor dilarang untuk kurang percaya diri, mengemukakan. Selanjutnya, memberi komentar yang di luar konteks atau substansi yang terkait asesmen. Memberi gambaran mengenai nilai hasil asesmen kepada program studi perguruan tinggi. Memberikan janji-janji di luar kewenangan asesor, lalu menggunakan sebutan yang kurang pantas seperti kalian, kamu, atau pihak program studi perguruan tinggi. Tidak boleh. Berdebat dalam diskusi dengan sikap bos. Woi, berdebat nih. Ini kan bukan debat ya, apalagi untuk mendapatkan suatu piala seperti itu. Mendominasi sesi asesmen atau terlalu pasif. Nah, mendominasi juga tidak boleh, dilarang. Atau terlalu pasif juga tidak boleh. Saling menyalahkan antara asesor. Wah, ini jika dua asesor ditugaskan lalu mereka saling menyalahkan, wah, itu dilarang, tidak boleh. Dan habis waktunya untuk saling menyalahkan. Sampaikan sejumlah pertanyaan sekaligus sehingga membingungkan program studi perguruan tinggi yang diakses. Tidak boleh, asesor itu tidak boleh membuat bingung program studi atau perguruan tinggi yang diakses. Menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, contohnya pertanyaan-pertanyaan yang wow, sehingga tidak dimengerti oleh program studi tersebut. Wah, itu tidak boleh. Sudah jelas disampaikan pada kode etik ini. Menyalahkan asesor lain yang melakukan asesmen sebelumnya. Asesor lain yang melakukan asesmen saling salahkan. Nah, waktunya habis untuk saling salahkan. Seharusnya membimbing seperti itu, apa yang menjadi kekurangan sesuai dengan metrik-metrik penilaian, sehingga program studi merasa dibimbing. Bersikap menggurui, menonjolkan diri, meremehkan, dan arogan. Itu tidak boleh. Jika sahabat-sahabat sekalian menemukan seperti itu, bisa melaporkan ke Ban PT, atau jangan sampai melaporkan ke Ban PT lah. Setidaknya kita sabar. Menciptakan suasana under pressure dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi. Wah, bagaimana jika asesor menciptakan suasana under pressure, mencekam, ketakutan? Ini asesor atau setan? Sudah tidak pantas seperti itu. Kita harus saling merasa nyaman antara asesor, program studi, dan tim akreditasi. Jika dalam tekanan seperti itu kan, bagaimana kita akan memajukan program studi? Jika tak diakses saja sudah tertekan, belum lagi hidup kita banyak tekanan. Administrasi, mahasiswa, bisa jadi program studi yang bagus malah down. Atmosfer juga harus kondusif, lingkungan mendukung. Misalnya menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh. Emosi negatif. Wow, emosian ya. Bisa dilempar kalau asesmen secara daring, laptopnya atau pada Zoom atau media video conference. Terjebak pada hal-hal yang tidak substantif, tidak spesifik, debat kusir atau debat pada suatu topik berkepanjangan. Wah, itu saja disebutkan. Ini bagaimana? Tidak ada dokumennya, dokumennya tidak ada. Meninggalkan sesi selama asesmen lapangan, meninggalkan sesi jalan-jalan.
Tidak boleh. Tidak menyimak pada saat pihak program studi perguruan tinggi yang diakses berbicara atau menjelaskan. Tidak menyimak pada saat program studi berbicara. Bahwa program studi berbicara menjelaskan tentang Renstra, Reno, Tridharma, menjalankan Tridharma dosen-dosennya dengan karya-karya publikasi pada jurnal nasional, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, publikasi pada jurnal internasional, publikasi pada jurnal internasional berprestasi untuk. Wah, tidak boleh. Menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau belum dikonfirmasi informasi tersebut langsung memutuskan dan memberikan nilai, itu tidak boleh. Terbawa atau terlibat dalam situasi kemelut internal program studi atau perguruan tinggi yang diakses. Jadi kemelut, wah, kemelut banget program studi ini, tidak boleh asesor ikut terlibat karena kemelut program studi adalah program studi yang bersangkutan. Melakukan negatif judgment yang tidak berdasar atau tidak beralasan. Terjebak menjawab pertanyaan program studi perguruan tinggi secara terus-menerus sehingga tugas klarifikasi menjadi tidak efektif. Terjebak menjawab pertanyaan program studi, bagaimana cara membuat SOP? Bagaimana cara menilai kinerja dosen? Bagaimana cara untuk mengetahui kinerja lulusan? Melakukan diskusi yang menyimpang atau tidak terkait dengan asesmen di luar dengan kaidah-kaidah tersebut, kita bisa menyangkalnya. Ya, seperti itu. Bertindak provokatif dan atau menggunakan bahasa yang ofensif, menginterupsi asesor lain yang sedang melakukan klarifikasi dengan cara yang tidak benar, mencari kesalahan atau mengadili program studi perguruan tinggi yang diakses. Mencari kesalahan program studi atau mengadili program studi itu tidak boleh dilakukan oleh asesor. Dilarang. Ini semua adalah kode etik asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan Ban PT nomor 11 tahun 2017. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.